Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu pada hari ini dalam khotbah Minggu tanggal 26 Juli 2020, yaitu Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita diambil dari Kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita adalah kasih sebagai perintah baru. Di dalam khotbah ini, bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa Yesus telah mengajarkan banyak hal kepada para pengikutnya dan kepada para murid-muridnya. Dan Yesus mau menyadarkan semuanya bahwa Yesus tidak selamanya bersama-sama dengan para muridnya di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia harus pergi ke suatu tempat. Dan tempat itu tidak mungkin juga pada saat ini bahwa murid-muridnya akan pergi ke tempat itu. Tetapi suatu saat kelak nantinya, ketika Yesus datang kedua kali, maka akan dipertemukan di tempat yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa dalam nats ini bahwa Yesus sedang berbicara tentang perjalanan berat yang akan ditempuhnya menuju kayu salib atau menuju Via Dolorosa, jalan salib, pada akhirnya menuju kemuliaan Allah. Jemaat yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam ayat-ayat sebelumnya dituliskan bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya, dan juga Yesus mengetahui bahwa Simon Petrus akan menyangkalnya pada masa dalam penderitaannya pada saat itu. Namun, apakah Yesus menyesali? Atau apakah Yesus menganggap bahwa semuanya yang diperbuatnya sia-sia bersama-sama dengan muridnya? Tentu bukan. Walaupun situasi
tidak berpihak kepada Yesus pada saat itu, walaupun Yesus harus mati di kayu salib, dan walaupun bahwa muridnya harus ada yang mengkhianatinya dan harus ada yang menyangkalnya, tetapi Yesus tidak membicarakan hal itu. Yesus tidak ikut menjelekkan orang yang mengkhianatinya dan tidak ikut menjelekkan orang yang menyangkalnya sebanyak 3 kali. Tetapi Yesus meresponnya dengan berbicara tentang pemuliaannya yang akan datang. Ayat 31 sampai 32. Kemuliaan ini diwujudkan dalam kematiannya di kayu salib, yang kemudian diikuti dengan kebangkitannya, bahwa Yesus hendak mengatakan bahwa jalan salib harus ditempuhnya bukanlah akhir segala-galanya. Walaupun Yesus harus mati di kayu salib, tetapi itu adalah bukan akhir dari perjalanan semuanya. Karena ada kebangkitan, dan melalui peristiwa dan kejadian ini, Allah akan dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Walaupun Yesus harus menjalani penderitaan, walaupun muridnya sendiri menyangkal dan mengkhianatinya, tetapi Yesus meresponnya dan mengetahui bahwa ini semuanya adalah bukan akhirnya. Dan walaupun dia mati, tetapi ini adalah bukan akhir. Tetapi masih ada kebangkitan, bahwa Yesus akan dimuliakan setelah Yesus disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Inilah yang menjadi pemuliaan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus di dalam firman ini, khususnya dalam ayat 34, memberikan perintah yang baru kepada para murid-murid dengan mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yesus telah mengetahui bahwa dia tidak akan lama lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, karena Yesus akan menuju jalan salib dan menuju penderitaan di kayu salib dan menuju kepada kemuliaannya. Yesus mempersiapkan para murid dan mempersiapkan para orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu supaya mereka dapat menerima kenyataan hidup. Walaupun Yesus ditangkap dan walaupun Yesus harus menderita, maka Yesus memberikan perintah supaya mereka saling mengasihi. Supaya mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini dikatakan oleh Yesus sebagai perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, apakah hidup saling mengasihi adalah merupakan perintah yang baru? Tentu jawaban kita tidak. Karena di zaman perjanjian lama juga, bahwa saling mengasihi itu adalah telah diperintahkan. Di dalam tradisi Yahudi juga, bahwa hidup saling mengasihi juga itu adalah sudah dilakukan dan sudah terjadi sebagai suatu tradisi turun-temurun. Dan bukan hanya yang diajarkan oleh Yesus untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Di agama yang lain juga, atau di tengah-tengah persekutuan kita juga, bahwa kita selalu mendengar bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu apakah perintah ini baru? Tentu tidak. Ini adalah tidak asing bagi kita. Di manakah yang baru yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
untuk hidup saling mengasihi dapat dilakukan oleh siapapun juga. Siapa saja dapat melakukan dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, dan saling mengasihi di antara hubungan yang dekat dengan kita merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Mengasihi sesama pada masa-masa senang sudah lumrah, sudah hal yang biasa. Mengasihi sesama dengan kata-kata atau dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan tidak sulit dilakukan. Tetapi apakah mengasihi seperti ini cukup? Tentu tidak. Saudara-saudara yang terkasih, sudah hal yang biasa bagi manusia bahwa saling mengasihi di antara saudara, saling mengasihi bagi orang yang mengasihi kita. Ketika orang mengasihi kita, maka kita akan mengasihi. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perintah baru ini untuk saling mengasihi? Tentu tidak. Mengapa? Karena dengan saling mengasihi seperti yang dimaksudkan oleh Yesus dalam firman ini, dunia akan mengenal identitas mereka sebagai murid-murid Yesus. Dan kemudian dunia akan memuliakan Allah. Dengan hidup saling mengasihi, maka dunia akan mengenal bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa mengasihi adalah bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita bukan hanya berbuat baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kasih yang dimaksudkan adalah kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dunia ini menolak Yesus, walaupun dunia ini menyalibkan Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihi. Dan Yesus pernah mengatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ini hal yang sulit bagi sebagian orang. Tetapi inilah perintah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang baik kepada kita, mengasihi orang yang mendukung dan membantu kita itu hal yang gampang. Tetapi mengasihi musuh kita, apakah kita mampu? Tentu jawabannya juga adalah kita mampu ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih yang melampaui standar umum dunia di sini adalah seperti kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 34b. Jadi standar atau pola yang harus diikuti dalam hal mengasihi di sini adalah Yesus sendiri. Seperti apakah Yesus mengasihi mereka? Yohanes 13 ayat 13 sampai 35, Yesus memberikan teladan pelayanan yang penuh kerendahan hati, dan itu adalah kasih. Kalau kita juga membaca Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, kita akan menemukan bahwa wujud puncak dari kasih Yesus adalah pengorbanannya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus berlaku untuk mereka yang mengkhianati dan yang menyangkalnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus adalah menjadi teladan kasih bagi kita semuanya. Bahwa Yesus mengasihi orang yang mengkhianatinya. Yesus mengasihi orang yang menyangkalnya.
Yesus tetap mengasihi orang yang menyalibkannya, karena Yesus adalah melayani dalam kerendahan hati. Yesus adalah menjadi teladan bagi kita. Oleh karena itu, maka kita harus saling melayani dalam kerendahan hati dan rela berkorban satu kepada yang lain, termasuk kepada orang-orang yang menurut dunia tidak pantas kita kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa perintah baru untuk saling mengasihi di sini adalah tidak cukup hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tidak cukup hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi standar kasih dalam perintah baru yang dilakukan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus adalah yaitu teladan yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu teladan yang telah diberikan oleh Yesus? Bahwa Yesus telah berkorban memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Yesus tetap mengasihi orang yang mengkhianatinya. Yesus tetap mengasihi orang yang menyangkalnya. Yesus tetap mengasihi orang yang menyalibkannya. Itulah perintah baru yang dimaksudkan oleh Yesus dalam firman ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kehidupan kita sering kita mencari kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengajarkan kita bahwa kemuliaan yang sesungguhnya hanya milik Tuhan. Di saat dunia cenderung menempuh jalan pintas untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, Yesus justru mengejar kita. Yesus justru mengajar kita bahwa jalan yang harus ditempuh untuk pemulihan dirinya adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan atau kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa perintah baru yang disampaikan oleh Yesus dalam firman ini, Yesus mengajarkan kita kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus mengajarkan kita kasih yang penuh dengan perjalanan salib atau penderitaan yang harus dilakukan. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tidak menyakiti sesama, mengasihi bahkan ketika kita dikhianati sekalipun. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, teladan yang telah diberikan Yesus ini adalah patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun ada orang yang mengkhianati kita, sekalipun ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus mengasihi mereka. Ini adalah perintah baru yang dimaksudkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah perintah baru ini kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita terus mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia, mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang mengkhianati kita, mengasihi orang yang tidak sejalan dengan kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam kasih Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan Allah, dan kami dapat mengasihi sesama kami, dan kami mampu mengasihi semua orang tanpa melihat apapun yang terjadi dan diperbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.